Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Saya yakin dan percaya seluruh jemaat HCC Palu, HCC Luwuk, bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini, kita semua sehat diberkati oleh Tuhan, amin. Masalah apapun boleh datang silih berganti, tapi yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bersama Tuhan selalu ada sukacita dan damai sejahtera, amin. Mari kita sama-sama, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita tinggalkan semua beban yang ada dalam hati dan pikiran kita. Saat ini mari kita tertuju hanya kepada Tuhan saja. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Engkau selalu memelihara hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu mempermuliakan nama-Mu. Kami selalu ingin menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan Roh Kudus, berbicara bagi setiap hati kami, bagi seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berbicara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apa yang engkau alami saat ini, mari datang kepada Tuhan. Apa yang engkau alami saat ini, jangan berpaling pada Tuhan. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang selalu peduli. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang selalu mengerti akan keadaan kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahanmu hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Haleluya. Di saat ku berbeban berat, ingatlah Kau bahwa Kau punya Tuhan. Ingatlah ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Oh, di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan.
bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, sebab Engkau Allah yang layak diagungkan. Kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Kami hanya mau memanggil namamu Tuhan. Kami hanya mau meninggikan namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Berseru, mari berseru panggil nama Tuhan. Mari berseru panggil nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami berserah padamu Tuhan. Yesus, oh Yesus. Yesus, Kau begitu baik. Kau sungguh teramat baik Bapa. Haleluya. Yesus, Kau baik Yesus. Ora basikara barara 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 barara. Ora basikara la barara 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 barara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus Engkau senantiasa memuaskan hati kami. Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Setiap keegoisan kami tolak dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biar mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Biar setiap ujian yang kami hadapi akhir-akhir ini, setiap masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan, biarlah Tuhan namamu hanya dipermuliakan. Biar Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melewatinya Bapa. Haleluya Yesus. Kami hanya mau memanggil namamu Tuhan. Kami hanya mau berseru Hosana, Hosana, tinggikan namamu Tuhan. Hosana, Hosana, Kau layak ditinggikan Bapa. Haleluya Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja kami yang ajaib, Engkau Raja kami yang perkasa. Kami hanya mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Kebaikan-Mu penuh bagi hidup kami Tuhan. Kami tak mampu membalasnya Tuhan, selain kami mengucap syukur padamu, selain kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan dalam keadaan apapun itu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Ini pujian penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau melewati setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang menyaksikan Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar berbicara Tuhan lewat firman-Mu buat kami. Biar itu meneguhkan kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya sangat bersuka cita, berbahagia bisa kembali menjumpai Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan terus menjadi bagian untuk semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya rindu kita kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya siapkan dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harapan satu kata yang memiliki banyak makna.
harapan adalah satu kata yang memiliki banyak tujuan. Bahkan harapan adalah satu kata yang memiliki banyak pengorbanan. Saya sungguh percaya semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, baik itu melalui Facebook maupun melalui YouTube, masing-masing kita memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Tetapi tidak semua orang bisa menggapai harapan itu. Saudara, rupanya ada dua tipe manusia. Yang pertama, manusia itu dia tidak punya pengharapan. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia mudah goyah, malas, selalu mengeluh, tidak bersyukur, selalu menyalahkan orang lain. Kemudian tipe yang kedua, mereka ini adalah punya pengharapan yang tinggi, punya pengharapan yang besar. Nah, orang-orang yang seperti ini, mereka itu optimis, positif, semangat, tidak mudah menyerah, selalu andalkan Tuhan, dan selalu bersyukur. Kita akan lihat contoh yang luar biasa di Alkitab. Karena pengharapannya yang tinggi di hadapan Tuhan, dia lihat mujizat Tuhan atas hidupnya. Coba kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, waktu itu Abraham disuruh oleh Tuhan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Ishak adalah anak tunggal Abraham. Ishak anak satu-satunya. Bahkan Ishak adalah anak yang dinantikan Abraham itu cukup lama. Dia menantikan Abraham kurang lebih 25 tahun lamanya. Bahkan Ishak adalah anak perjanjian yang Tuhan beri kepada Abraham. Tetapi tiba-tiba saudara, Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan hati seorang Abraham sebagai seorang ayah. Saya percaya saudara, ada beban yang begitu luar biasa di hati Abraham. Bagaimana tidak? Ishak adalah anak satu-satunya yang dia nantikan dengan pergumulan, dengan doa yang luar biasa. Dan pada akhirnya Tuhan meminta kembali untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sekalipun itu berat bagi Abraham, tetapi Abraham adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Apapun itu perintah Tuhan, dia mau lakukan. Saudara, dalam perjalanan mereka menuju ke tempat korban persembahan, karena Alkitab mencatat bahwa dari rumah mereka menuju ke tempat mempersembahkan korban bakaran itu ditempuh kurang lebih 3 hari. Cukup lama Bapak Ibu Saudara. Nah, saat itu Abraham berumur sekitar 100 tahun. Dia sudah tua. Dia berjalan saudara. Kemudian Ishak anaknya, ada penafsir mengatakan, ada yang berkata bahwa kurang lebih mungkin sekitar 14 tahun, ada yang berkata 15 tahun, ada yang berkata 17 tahun. Tapi yang jelas Bapak Ibu, Ishak adalah pribadi yang sudah dewasa, pribadi yang sudah kuat, karena
Ishak yang memikul kayu bakar itu berjalan kurang lebih 3 hari, saudara, perjalanan yang cukup panjang. Nah, di tengah-tengah perjalanan, saudara, Ishak kembali bertanya kepada ayahnya dalam pembacaan kita saat ini. Dia bertanya kepada Abraham, "Pak, ini kan apinya sudah ada, kayu bakarnya sudah ada. Terus domba yang akan kita persembahkan kepada Tuhan itu di mana?" Saudara, luar biasa jawaban Abraham. Abraham berkata, "Allah yang akan menyediakan korban bakaran baginya, anakku." Saudara, ini menunjukkan bahwa Abraham punya pengharapan yang tinggi di hadapan Tuhan, sekalipun pada saat itu Tuhan menyuruh dia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tetapi di hati kecilnya dia punya harapan yang besar, dia punya pengharapan yang tinggi bahwa Allah akan menyediakan kambing domba sebagai korban bakaran. Dan benar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di akhir ceritanya ketika Abraham sudah siap-siap mempersembahkan anaknya Ishak di hadapan Tuhan, dan dia mengangkat pisau dan akan menyembelih anaknya sebagai korban bakaran. Saudara, dia angkat pisau. Kemudian malaikat Tuhan berseru dari langit. Dia berkata, "Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anakmu. Jangan kau apa-apakan dia." Kemudian Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Malaikat Tuhan berseru. Kemudian saudara, setelah Abraham menjawab, "Ya Tuhan," dan dia menoleh ke belakang, benar dia melihat bahwa Allah sudah menyediakan kambing domba sebagai korban bakaran. Alkitab mencatat pada saat Abraham menoleh ke belakang, dia melihat kambing domba jantan Tuhan sudah sediakan sebagai korban bakaran. Artinya apa saudara? Di balik pengharapan, di balik iman Abraham yang luar biasa di hadapan Tuhan, dia berharap bahwa Allah akan menyediakan kambing domba sebagai korban bakaran. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, ada mujizat bagi setiap orang yang berharap kepada Yesus. Katakan amin. Sekali lagi, ada mujizat bagi setiap orang yang berharap kepada Yesus. Saudara, pada kesempatan saat ini ada beberapa hal yang akan saya bagikan sehubungan dengan pengharapan. Saudara, yang pertama, pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. "Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Luar biasa saudara. Daud ketika menghadapi peperangan, Alkitab mencatat Daud itu selalu mengalami kemenangan yang luar biasa. Coba kita perhatikan, ini salah satu contoh saja saudara. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, firman Tuhan mencatat raksasa yang besar, tinggi besar, postur tubuhnya yang begitu besar saudara. Bahkan Alkitab mencatat tinggi badannya itu kurang lebih 3 meter. Nah, ketika bangsa Israel mendengar bahwa Goliat akan berperang melawan mereka, apa yang mereka lakukan? Alkitab mencatat bahwa orang Israel itu lari ketakutan. Nah, yang lari ketakutan ini saudara, ketika mendengar bahwa Goliat akan melawan mereka, itu bukan rakyat biasa yang tidak biasa berperang. Tetapi yang lari ketakutan ini justru tentara-tentara Israel yang biasa berperang.
saat mendengar bahwa Goliat akan melawan mereka, mereka lari ketakutan. Tetapi kita lihat saudara, Daud, dia tidak terbiasa terjun dalam medan pertempuran. Firman Tuhan mencatat Daud hanya seorang pengembala kambing domba ayahnya. Dan itu pun domba yang dia gembalakan itu tidak banyak saudara. Hanya 3 sampai 4 ekor. Kemudian Daud tidak memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Firman Tuhan mencatat ketika dia akan menghadapi Goliat, dia hanya menggunakan batu kali. Dengan menggunakan umban saudara pada saat itu. Terbatas sekali saudara dibandingkan dengan Goliat. Dia memiliki perlengkapan senjata yang begitu lengkap, yang luar biasa. Tetapi kita lihat saudara, sekalipun alat perlengkapan senjatanya begitu sederhana, dan secara logika saudara itu hal yang tidak masuk akal, hal yang tidak mungkin kalau Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi fakta Alkitab mencatat bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Artinya apa saudara? Di tengah-tengah keterbatasan yang dia miliki, di tengah-tengah ketidakberdayaan yang dia miliki sebagai seorang gembala kambing domba, ketika dia berhadapan dengan Goliat, Daud itu menaruh pengharapan yang besar di hadapan Tuhan. Daud menaruh pengharapan bahwa Allah akan bersama-sama dengan dia untuk berperang bersama dengan dia, sehingga Alkitab mencatat bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa ketika kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan melihat kekuatan Tuhan, campur tangan Allah berkarya dalam hidup saya dan saudara. Pada saat ini saya kembali mengingatkan setiap kita yang menyaksikan tayangan ini. Harapan saya dan saudara harus kita taruhkan kepada Yesus. Pengharapan apapun yang sedang kita harapkan hari-hari ini, letakkan kepada pribadi Yesus. Sebab kenapa saudara? Yesus sumber dalam hidup saya dan saudara. Dalam Mazmur 23 di sana dikatakan, ini perkataan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus adalah sumber pengharapan kita. Bukan uang, bukan popularitas kita, bukan jabatan kita, bukan kepandaian kita, bukan pemerintah, bahkan bukan perputaran ekonomi yang menjadi harapan kita. Karena Yesus adalah sumber pengharapan kita, tidak mungkin saya dan saudara diterlantarkan. Sekali lagi, Yesus satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup saya dan saudara. Dan tidak mungkin hidup kita sebagai orang percaya diterlantarkan. Sebab apa saudara? Sebab dari Dia datang segala berkat. Sebab dari Dia datang pertolongan. Sebab dari Yesus datang kesembuhan. Sebab dari Yesus datang kekuatan. Sebab dari Yesus datang hikmat. Dari Yesus datang pemulihan. Bahkan hanya dari Yesus datang yang namanya kelepasan. Itu harus kita imani. Segalanya datang dari pribadi Yesus. Dan tanpa campur tangan Yesus saudara, harapan saya dan saudara tidak akan pernah menjadi kenyataan. Dan hari-hari ini Tuhan mau bermitra dengan saya dan saudara. Tuhan mau bekerja sama dengan saya sehingga apa yang menjadi pengharapan menjadi kenyataan. Kemudian hal yang kedua saudara, harapan bisa positif, bisa juga negatif. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup saya dan saudara itu bergerak
sesuai dengan pengharapan kita. Kalau kita berharap hal-hal yang negatif, yang akan terjadi dalam hidup kita itu pun hal-hal yang negatif. Kalau harapan kita sakit, yang terjadi sakit. Kalau harapan kita kalah, ya yang terjadi juga kekalahan. Kalau harapan kita adalah susah, yang terjadi kita akan mengalami kesusahan. Kalau harapan kita bangkrut, yang terjadi juga kita akan mengalami kebangkrutan. Kalau harapan kita cerai, ya kita akan mengalami yang namanya perceraian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari harapkan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Harapkan kesembuhan terjadi atas hidupmu. Harapkan omsetmu naik. Harapkan umur yang panjang dalam hidupmu. Harapkan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Harapkan keuanganmu pulih. Harapkan kehidupan rumah tanggamu dipulihkan. Harapkan kehidupan rohanimu semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika hal itu engkau harapkan dan itu akan menjadi kenyataan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat meyakini bahwa kalau harapan saya dan saudara itu sesuai dengan firman Tuhan, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai atas hidup saya dan saudara. Janjinya Dia akan tepati sesuai dengan waktunya. Katakan amin. Dalam Kisah Rasul 12 ayatnya yang ke-11, mari kita lihat bersama. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Saudara, dalam teks ini orang Yahudi berharap Petrus itu dipenjara. Orang Yahudi berharap Petrus itu mati. Bahkan dalam cerita ini saudara, orang Yahudi itu besoknya itu pada saat Petrus tidur, mereka mau berencana membunuh Petrus. Tapi yang luar biasa saudara, orang yang direncanakan untuk dibunuh pada malam harinya, dia ini tidur nyenyak, tanpa beban, tanpa kepanikan, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan. Artinya apa saudara? Waktu pengharapan kita hanya kepada Yesus, saya dan saudara tidak akan goyah oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi, waktu kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus, saya dan saudara tidak akan pernah tergoyahkan oleh hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Krisis boleh terjadi, COVID bisa bertambah, tetapi situasi yang sedang terjadi tidak akan membuat iman kita tergoyahkan, karena kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani adalah Allah yang tidak pernah digoncangkan oleh badai apapun. Ini yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita, bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang tidak pernah mengingkari janjinya, kekuatannya, kebaikannya, kasih setianya akan selalu diberikan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh menaruh pengharapannya hanya kepada Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, kita akan selalu tenang bersama dengan Tuhan. Kita akan selalu aman bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak harapan yang dihancurkan oleh musuh-musuh saudara. Bisa jadi ada orang yang berharap kita mati, ya. Bisa jadi ada orang yang berharap kita mengalami kebangkrutan. Bisa jadi ada orang berharap kita sakit. Bisa jadi ada orang berharap
kita gagal. Tetapi Yesus tidak akan pernah mengizinkan harapan dari musuh-musuh itu terjadi. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Saudara, pada saat ini saya mau berkata, ada kuasa dalam pengharapan kita. Kuasa itu akan berlaku ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita akan menjadi kenyataan ketika kita menaruhkan hal-hal yang positif atas hidup kita. Dan kita akan melihat janji Tuhan digenapi atas hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan saat ini kembali meneguhkan saya dan saudara bahwa pengharapan kita kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Pengharapan kita kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Teruslah berharap kepada Yesus yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali siapkan hati pikiran kita. Kita akan membawa setiap doa-doa, setiap pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab kita percaya Yesus jawaban bagi setiap pergumulan kita. Yesus jawaban bagi setiap doa-doa kita. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pengharapanmu di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu hari-hari ini. Sebab Dia pribadi yang menjadi pengharapan dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Ada kuasa dalam setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Mari letakkan pengharapanmu di hadapan Tuhan. Sebab setiap pribadi yang meletakkan pengharapannya di hadapan Tuhan, dia akan melihat mujizat terjadi atas hidupnya. Kita sama-sama naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Yesus pengharapan dalam hidup kita. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Lagi katakan Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku.
Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau Tuhan Allah yang kami percayai. Engkau Allah yang kami bersembah. Kami hanya mau menyembah padamu Tuhan. Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan. Kami hanya mau membawa setiap doa-doa kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, kami hanya mau meminta pertolongan hanya kepada Engkau Tuhan. Allah yang baik, Allah yang baik, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa melewati setiap hari-hari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena campur tangan Tuhan atas hidup kami, atas setiap hidup jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu membawa setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan. Khususnya Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat HCC Palu, HCC Luk, bahkan seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan terjadi atas setiap yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Lawatan terjadi Tuhan atas setiap keluarga-keluarga. Lawatan terjadi Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Apa yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, kami hanya mau datang kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaat-jemaat yang mengalami masalah apapun itu Tuhan, Tuhan Engkau melawat mereka Tuhan. Tuhan campur tangan atas hidup mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap rumah-rumah tangga Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tolak Tuhan segala perzinahan di dalam nama Yesus. Kami tolak perceraian di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga selalu ada sukacita. Suami istri selalu ada sukacita dalam nama Yesus. Selalu ada kasih sayang dalam nama Yesus. Cinta mula-mula selalu ada di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan ikatan perkawinan ini Tuhan selalu terjaga Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus selalu ada mesbah doa di setiap rumah-rumah tangga di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyertai setiap keluarga dalam nama Yesus. Masalah apapun itu Tuhan, mereka akan mampu melewatinya Tuhan, karena bersama dengan Tuhan tiada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan selalu ada kekuatan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan segala usaha-usaha mata pencarian mereka Tuhan. Pekerjaan apapun itu Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Baik yang mau memulai usahanya, bahkan usaha yang sementara berjalan Tuhan, Tuhan jamah Tuhan. Tuhan jamah, pulihkan setiap roda perekonomian setiap rumah tangga Tuhan, setiap keluarga Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Biarlah Tuhan semua ini Tuhan bisa menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Nama-Mu dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga yang sedang mencari pekerjaan. Bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau bukakan jalan Tuhan ke mereka Tuhan. Memberikan tempat pekerjaan yang baik Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga Tuhan, bersetiap anak-anak Tuhan, baik itu yang masih remaja Tuhan, anak-anak bahkan yang dewasa Tuhan. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan selalu nyata atas hidup mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik Tuhan, dalam nama Yesus. Pergaulan Tuhan yang buruk kami tolak dalam nama Yesus. Pergaulan yang mengikat mereka Tuhan, narkoba kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami hanya
hanya berseru kepadamu Tuhan. Engkau yang akan melawan setiap anak-anakmu Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jauhkan dari LGBT, kami tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau sertai setiap anak-anakmu Tuhan dalam nama Yesus. Biar mereka Tuhan bisa mencerminkan Tuhan dalam hidup mereka ada Tuhan, ada Amen. Yesus bersama dengan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Bagi setiap jemaat yang sakit Tuhan, kami hanya mau membawa mereka dalam hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya mau berseru Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan jamah mereka yang sedang Dalam sakit nama Tuhan, Yesus. dalam nama Yesus. Mungkin saat-saat ini Tuhan mereka tidak mampu lagi menghadapi ini Tuhan. Tapi kami hanya mau bergantung hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu siapa Allah yang kami percayai. Siapa Allah kami yang luar biasa. Yang sanggup menyembuhkan segala sakit Amen. penyakit. Oleh sebab itu Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Tolong Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang menghadapi sakit. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit kami cabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dari ujung kaki Tuhan sampai ujung kepala Tuhan jamah Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap apa yang rusak dalam tubuh mereka Tuhan sembuhkan. Tuhan gantikan dengan yang baru di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang saat ini Tuhan menghadapi Tuhan sakit COVID-19 Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan tolong mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan dalam nama Yesus. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Biar roh mereka juga tetap kuat dalam Amen. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan mujizat terjadi atas setiap Amen. keluarga, atas setiap anak-anak Tuhan Amen. di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik. Satu hal yang menjadi iman dan pengharapan kami Amin kepadamu. Yesus. Ketika kami meletakkan pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Makasih, Setiap pribadi-pribadi yang menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan, Makasih, mereka Tuhan. akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Dalam Mereka akan nama melihat pertolongan Tuhan terjadi nama Yesus. dalam hidup mereka. Biar setiap jemaat Tuhan Dalam yang nama hari-hari Yesus. ini Tuhan terus mengalami pergumulan yang berat, kami hanya menaruh pengharapan kami, Dalam nama iman Yesus. kami hanya kepada Tuhan. Dalam Sebab nama kami Yesus. menyembah Allah yang berkuasa, Dalam Allah nama yang Yesus. berdaulat. Bahkan Yes. situasi apapun yang sedang Dalam dialami nama oleh Yesus. anak-anakmu saat ini, kami Dalam tidak nama akan Yesus. pernah diterlantarkan oleh Tuhan. Haleluya, Sebab Yesus. Engkau sumber sukacita Yes. kami, Yes. sumber berkat, sumber Yes. pertolongan, Yes. sumber penghiburan, Amin. sumber damai sejahtera kami Amin. miliki ketika ada Yesus Amin. dalam hidup Dalam nama kami. Yesus. Kuasa Tuhan Amin. bekerja, melawat, menjamah setiap umat-umat Tuhan Yes. yang menyaksikan tayangan ini. Biar kasih, kebenaran Tuhan. firman Tuhan yang sudah kami dengarkan akan terus menolong kami Yes. menjadi pribadi yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami tetap optimis Tuhan, kami tetap antusias, kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Sebab pengharapan kami kepada Amin. Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Pengharapan kami kepada Yesus tidak pernah Amin. sia-sia. Haleluya, Yesus. Ketika Engkau berjanji, Engkau pasti menepati Yes. janjimu Amin. sesuai dengan waktunya Dalam Tuhan. nama Yesus. Terima kasih Bapak yang Terima kasih, baik. Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang boleh menyaksikan tayangan ini, yang sudah dengan penuh kesungguhan hati membawa hati mereka, hidup mereka memuji menyembah Tuhan, menaikkan setiap doa-doa permohonan mereka di hadapan-Mu. Engkau yang paling mengenal kedalaman hati setiap Amin. umat-umat-Mu Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu dalam hidup Dalam mereka, nama Yesus. kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan limpahkan Yes. dalam nama Yesus. Dalam nama Terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bersuka cita malam hari ini sebab hadirat Tuhan terus memberikan kami semangat yang baru. Hadirat Tuhan terus menguatkan kami. Amin. Firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup Amin. kami. Dalam nama Bahkan ketika Yesus. kami berseru memanggil namamu, kami percaya Dalam nama Engkau Yesus. Allah yang mendengar, Dalam nama
menjawab setiap seruan doa umat-umat-Mu dalam nama Amin. Yesus. Haleluya, Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mengangkat tangan kami kepadamu, sebab kami percaya saat kami mengangkat tangan kami menunjukkan kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tidak bisa hidup dengan kekuatan kami. Kami butuh kekuatan Tuhan yang menopang, yang menolong setiap umat-umat-Mu. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat, hidup mereka diberkati oleh Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, rumah tangga, keluarga, anak-anak mereka diberkati dalam nama Yesus. Apa yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menjadi bagian hidup kami, mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.